Tapi mengapa yang korupsi miliaran malah dibelah mati-matian? Kau bilang hukum harus
Makin kesini negeri ini makin aneh. Katanya kekayaan alamnya melimpah, tapi semuanya kini dipajakin. Mungkin tahun depan kentut juga harus bayar pajak. Kerja keras dari pagi sampai petang, peras keringat sampai banting tulang. Tapi giliran pas mau dapat gaji, uangnya malah dipotong pajak lagi. Pas kita belanja dipotong pajak lagi. Kita beli kendaraan harus bayar pajak lagi. Kita punya rumah harus bayar pajak lagi. Dan sekarang konten pun dikenakan pajak lagi. Katanya ini demi membangun negeri, tapi yang ada malah dikorupsi. Apa-apa kini dipajakin, dari pedagang kecil sampai penjual online. Apa-apa kini dipajakin, rakyat banyak yang jadi miskin. Kami bukan lari dari kewajiban, tapi kami juga ingin keadilan. Kalau rakyat kecil yang selalu ditekan, lalu apa gunanya punya pemerintahan? Kerja keras dari pagi sampai petang, peras keringat sampai banting tulang. Tapi pas giliran mau dapat gaji, uangnya malah dipotong pajak lagi. Katanya ini untuk membangun negeri, tapi yang ada malah dikorupsi.
cuma soal angka miliaran. Ini soal harapan dan masa depan. Program MBG jangan dijadikan permainan, karena ini adalah amanat negara. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di Indonesia tentaranya turun ke sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut menanam kedelai. Dan hanya di Indonesia manajer koperasi disuruh latihan perang. Mentari terbit menyinari ladang, sepatu las menginjak tanah, cangkul dan senjata di atas pundaknya. Rakyat bertanya, ini mau perang apa mau ke ladang? Sementara itu manajer koperasi rakyat sipil berlari-lari sambil membawa amunisi. Mereka berbaris-baris pakai seragam loreng. Rakyat pun bertanya, ini mau berdagang apa mau perang? Terbalik negeri, ini sudah terbalik. Yang tugasnya perang, mengapa suruh turun ke ladang? Terbalik negeri, ini sudah terbalik. Yang mau berdagang malah dilatih perang. Hanya di Indonesia tentara turun ke ladang. Hanya di Indonesia mau dagang malah dilatih perang. Koperasi butuh ilmu ekonomi dan akuntansi, menghitung untung jangan sampai rugi. Bukan ilmu cara menembakkan amunisi, yang ada konsumen malah pada lari. Negeri ini butuh tentara untuk jaga kedaulatan negara. Perkuat alutsista agar tak dipandang sebelah mata.
kecil masih sulit untuk cari makan. Pajak diperas dari kota sampai jalanan, dari buruh kasar sampai pedagang harian. Lalu dibungkus jadi ibadah atas nama kekuasaan, dan dianggap suci demi pencitraan. Ini kurban atau proyek kuasa. Ini
mahasiswa, mana suaranya? Ayo kita turun ke jalan, suarakan semua tuntutan. Di bawah panas matahari kami berdiri, di tengah kepulan asap dan polusi. Kami bukan mencari sensasi, tapi kami datang membawa cerita negeri. Dengarkan kami, suara rakyat yang tak bisa dibeli. Wahai penguasa, dengarlah tuntutan kami. Jangan berpaling, jangan pura-pura tuli. Kami ingin keadilan ada di sini, untuk rakyat dan untuk negeri. Harga kebutuhan terus melambung tinggi, sementara hidup makin sulit dijalani. Lapangan kerja makin susah dicari, rakyat kecil menanti solusi pasti. Wahai penguasa, dengarlah tuntutan kami. Jangan biarkan harapan kami mati. Kami datang membawa suara yang ingin perubahan, bukan janji belaka. Turunkan harga BBM dan bahan pokok. Ciptakan lapangan kerja dan hentikan gelombang PHK. Evaluasi atau hentikan program MBG. Tolak militerisme dan perkuat supremasi sipil. Wujudkan transparansi, pengelolaan anggaran, dan kebijakan ekonomi negara. Jaga supremasi sipil negeri ini. Dengarkan kritik, jangan intimidasi. Keadilan harus ditegakkan, bukan hanya sekadar slogan. Wahai penguasa, dengarlah kami. Suara rakyat tak akan pernah mati selama ketidakadilan belum ditegakkan. Selama itu pula rakyat akan tetap melawan. Dulu ahli serangga, diangkat jadi ahli gizi, tapi kini jadi tersangka korupsi.
Diberi amanah jangan dihianati, karena rakyat selalu mengawasi. Uang rakyat bukan milik pribadi, jangan dipakai demi ambisi. Jika jabatan disalahgunakan, maka akibatnya kau yang merasakan. Dulu dipuja kesana kemari, kini namamu jadi kontroversi. Diberi amanah jangan dihianati, karena rakyat selalu mengawasi. Uang rakyat bukan milik pribadi, jangan dipakai demi ambisi. Jika jabatan disalahgunakan, maka akibatnya kau yang merasakan. Wahai Pak Presiden, dengarlah suara kami, Pak. Nilai rupiah semakin anjlok, tapi Bapak malah ngurusin telur ceplok.